Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wah, ini agak gimana begitu ya. Megawati belak-belakan sebut ada capres ya, nimbun kekayaan lewat korupsi. Saya tahu, tapi saya diam. Siapakah mereka begitu kan ya? Ini perlu diingat bahwa ya ini kan namanya mau nyapres begitu kan ya. Salah satunya yang mau nyapres ada Pak Sandi di situ, ada Erick Thohir di situ, ada Pak Ganjar, ada Anies Baswedan, ada Puan, ada yang lain begitu kan ya, banyak begitu kan ya. Kalau memang nimbun lewat korupsi, siapakah mereka? Ini yang harus kita ungkit begitu kan ya. Perlu dicatat siapakah mereka begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya komentar-komentar netizen. Ini agak pedas begitu ya. Ini komentar-komentar netizen ya. Megawati belak-belakan sebut ada capres nimbun kekayaan lewat korupsi. Salah satunya saya tahu tapi saya diam. Siapakah mereka ya? Ngaca ya ini. Ada yang digaji sampai ratusan juta tapi tidak menghasilkan apa-apa. Saya tahu tapi saya diam. Kesaksian Noim Hayat ya, salah satu wartawan senior Taufik Kemas bertemu Samsul Nur Salam. Wah, ada apa begitu ya? Pasal 421 KUHP ya, seorang pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan tidak melakukan atau membiarkan sesuatu diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun. Wah, kader Anda koruptor paling banyak di seluruh Indonesia. Nggak takut dosa ibu diam. Diam tandanya menyetujui. Betul sekali begitu kan ya. Tapi pada hakikatnya inilah yang kemudian menjadi catatan penting, apakah selama ini ya memang ada begitu, ada yang ingin pejabat yang ingin ngebet menjadi calon presiden dan bahkan nimbun ya hasil dari korupsi. Wah, siapakah mereka begitu ya? Megawati seharusnya sebagai seorang pimpinan lembaga di pemerintahan berkewajiban melapor sesuatu tindak pidana korupsi yang ia ketahui ke aparat penegak hukum. Begitu juga sebaliknya KPK ya, Polri atau Kejagung juga seharusnya secara proaktif ya memanggil Ibu Megawati untuk dimintai kesaksian. Bahkan jadi heran dengan pernyataan orang yang berpengaruh ini. Apakah karena partainya jadi seorang sarang koruptor sehingga tersandra ya jika mau buka-bukaan, dan parahnya lagi aparat institusi hukum ya, negeri ini tidak ada yang tahu. Benar-benar negeri ini sedang sakit, bahkan bisa dibilang sekarat. Inilah komentar-komentar netizen, ada pro dan kontra begitu. Ya seharusnya Ibu Megawati curhat di situ begitu kan ya. Laporkan di situ siapa yang memainkan, karena korupsi itu adalah musuh kita bersama begitu kan. Tidak mungkin dong kita diam-diam siapakah mereka begitu, kecuali memang ya orang-orang yang dekat atau kader-kader siapa yang begitu kan ya. Bisa jadi di situ. Membiarkan karena mengetahui atau tindakan kejahatan ya adalah pidana, walaupun tidak ikut melakukan, namun membiarkan tindak kejahatan adalah kejahatan itu sendiri. Betul sekali begitu ya. Aneh Bu ini ya, seorang korupsi tapi diam saja ya, orang korupsi tapi diam saja. Laporin nggak, dorong pemeriksaan nggak, padahal ketua partai ya pemenang pemilu ini. Saya tahu tapi saya diam. Haha, ini orang kuat yang bicara. Kalau orang lemah yang bicara itu kayak gini. Saya tahu tapi saya tempe. Tahu tapi diam sama saja. Pasal 56 KUHP yang mengatur ya bahwa seseorang dapat dipidana sebagai pembantu kejahatan. Bisa jadi begitu kan. Karena pada hakikatnya kalau memang diam-diam ya apakah seperti ini, sedangkan korupsi itu adalah musuh kita bersama begitu. Ini harus ditindaklanjut siapa mereka, pejabat-pejabat mereka begitu kan. Dari kementerian mana kan begitu, logika-logika kita begitu. Tapi harus tahu siapakah mereka begitu. Lo tahu ada kejahatan korupsi kok diam, itu sama saja merestui dong. Gimana negara kita rusak kalau orang tahu dan berpengaruh diam saja. Betul sekali begitu. Berarti nenek tidak berintegritas, padahal nenek mantan presiden seharusnya langsung melaporkan itu. Betul sekali begitu ya. Tetapi kalau kita melihat ya situasi dan perkembangan hari ini ya kita harus laporkan, karena korupsi itu adalah musuh kita bersama begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Ini beritanya, Megawati belak-belakan sebut ada capres nimbun kekayaan lewat korupsi. Saya tahu, tapi saya diam. Wah, ini ya. Ini gawat ini. Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri belak-belakan mengatakan ada calon presiden yang menimbun harta kekayaan lewat korupsi. Untuk itu, dia meminta masyarakat cermati menentukan pilihan pada pemilu di 2024 mendatang. Jangan sampai salah pilih karena terbawa arus dalam mencari sosok pemimpin. Bahkan hal ini disampaikan Megawati dalam memberikan sambutan di acara peringatan 9 tahun Undang-Undang Desa ya, bertemakan membangun ya Indonesia dari desa di lapangan parkir Timur Senayan Jakarta. Artinya ya kalau Ibu Megawati tahu siapa pejabat mereka begitu ya, kita tangkap aja begitu kan ya.
Jangan satu ya provokasi ini bilang banget. Jadi goyon di desa masing-masing. Kepalanya itu juga kamu juga yang jadi rakyat. Capek deh bener. Kenapa? Sekarang orang yang mau jadi pemimpin itu banyak ngumpulin uang. Waduh, dengan jalan segala macam itu tahu apa enggak ya? Tahu, kata Ibu Megawati. Megawati mengatakan dirinya memang mengetahui calon pemimpin yang korup itu, namun sengaja dia diamkan. Sebab ujung-ujungnya yang bersangkutan bakal digelandang Komisi Pemberantasan Korupsi dan dijeblosan ke penjara. Siapakah mereka? Ya seharusnya kita terbuka begitu kan. Ya sama dengan Anies Baswedan mengatakan ya ada Menko yang ingin merubah konstitusi terhadap pemindahan pemilu, ya penundaan pemilu, ya kita harus tahu siapa mereka begitu kan. Tapi Megawati masih ambigu begitu kan, masih multitafsir siapakah mereka begitu ya. Karena begitu banyak pejabat-pejabat yang ingin menjadi calon presiden di situ begitu ya. Bahkan ya di sini dikatakan ini. Kenapa ibu diam? Saya pengen lihat akhirnya orang ini siapa. Nanti paling tidak kena 3 huruf. Atau enggak apa itu, KPK lah ya, KPK imbuhnya. Dia menambahkan banyak orang yang menjadi informasi untuk memberikan informasi mengenai hal-hal mencurigakan seseorang yang menginginkan menjadi pemimpin tapi jalur yang tidak dibenarkan. Nah hati-hati loh, saya sudah ngomong loh, terbuka ya loh. Banyak orang yang enggak berani ngomong kayak saya begini loh. Yang berani saya tahu ya karena saya tahu apa yang akan diperbuat ya, karena diam-diam banyak menyayangi saya loh. Jadi mereka mau loh, tapi ya jadi mata saya, telinga saya katanya. Ini artinya Ibu Megawati jangan multitafsir siapakah mereka begitu kan ya. Ya kita tunjukkan siapa mereka yang melakukan pejabat-pejabat yang nimbun kekayaan lewat korupsi itu begitu kan. Artinya biar masyarakat tahu siapa mereka begitu kan. Karena begitu banyak orang-orang yang menjadi ngebet calon presiden begitu, bursanya masih banyak begitu. Di antaranya ada Erick Thohir, ada Pak Sandi di situ begitu kan, ada Pak Erlangga, ada Puan, ada Anies Baswedan, dan juga ada Pak Prabowo, ada Muhaimin di situ begitu kan ya. Kalau ingin menjadi calon presiden, salah satunya siapa mereka begitu kan ya. Lah inilah yang seharusnya tahu begitu. Capres yang mana begitu kan. Itu yang seharusnya tahu begitu kan. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di-subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini. Ya dan bantu subscribe ya, karena yang sudah subscribe yaitu masih 5% dan belum subscribe yaitu 95%. Mari kawal terus perubahan bangsa kita bersama-sama.